Second Chance oleh Robert T. Kiyosaki. Untuk uangmu, hidupmu, dan dunia kita. Apa yang bisa kita pelajari? Pelajari mengapa kesenjangan antara si kaya dan si miskin sangatlah besar. Ketika krisis keuangan melanda pada tahun 2007-2008, publik yang kebingungan berusaha memahami apa yang terjadi. Sudah pasti ini adalah situasi yang ekstrim. Tetapi ketika menyangkut ekonomi secara umum dan khususnya pada cara menjadi kaya, banyak dari kita yang masih mempercayai beberapa kesalahpahaman. Misalnya, kebanyakan orang masih berpikir cara untuk menjadi kaya adalah mendapatkan gelar, pekerjaan bagus, dan bekerja keras. Seperti yang akan ditunjukkan kilas ini, itu semua tidak benar. Bahkan pekerjaan bergaji tinggi pun tidak akan membuatmu kaya. Sistem keuangan kita saat ini tidak diatur seperti itu. Hanya ada satu cara untuk benar-benar menjadi kaya, dengan memiliki dan mengkapitalisasi aset. Tapi bagaimana kamu melakukannya? Kilas ini akan menunjukkannya. Dalam kilas ini, kamu akan mempelajari bagaimana bank menciptakan uang, mengapa mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi tidak akan membuatmu kaya, dan mengapa kamu tidak diajarkan tentang keuangan di sekolah. Sistem ekonomi Amerika didasarkan pada inflasi dan merampas kekayaan orang-orang. Ungkapan yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, mungkin terdengar seperti dari film koboi. Tapi di Amerika Serikat, itulah kenyataannya. Orang biasa dirampas kekayaannya karena sistem keuangannya berdasarkan inflasi. Inflasi tentu bagi orang biasa, itu artinya uang yang didapatkan dengan kerja keras tiba-tiba menjadi kurang berharga. Parahnya, inflasi mendorong orang untuk menaruh uangnya ke dalam tabungan mereka. Tapi itu sebenarnya penyebab lain dari inflasi. Inilah alasannya. Ketika kamu menyimpan tabunganmu ke bank, bank kemudian meminjamkan uangmu ke debitur. Namun, bank meminjamkan lebih banyak daripada yang mereka terima di deposito. Sebelum kehancuran tahun 2007, bank memiliki batas pinjaman sebesar $34. Yang berarti mereka hanya dapat meminjamkan $34 untuk setiap dolar yang sebenarnya mereka miliki. Tetapi, peningkatan jumlah uang beredar menyebabkan inflasi, membuat nilai $1mu jauh lebih sedikit. Pinjaman liar seperti ini pelan-pelan menghasilkan gelembung keuangan, yang kemudian diatasi oleh sistem moneter dengan dana talangan. Uang dana talangan diambil dari pajak, artinya dana talangan dimasukkan ke dalam sistem. Itulah cara lain sistem moneter menciptakan kemiskinan. Namun, dana talangan dan sistem inflasi hanya merugikan orang yang bekerja untuk gaji. Karyawan, freelancer, bisnis kecil, dan spesialis. Mereka adalah kelompok yang membayar pajak tertinggi dan cenderung menyimpan uang mereka di bank. Inilah mengapa kelas menengah cepat berkurang. Pada tahun 1970, 50,3% orang Amerika menghasilkan pendapatan kelas menengah. Tapi di tahun 2010, angka itu menurun ke 42,2%. Kebanyakan orang tidak terdidik dengan baik tentang masalah keuangan. Ada banyak pandangan yang berbeda akan kekayaan. Tapi satu hal yang pasti, semua orang ingin menjadi kaya. Sayangnya, sekolah malah mengajarkan orang bagaimana menjadi miskin. Pendidikan modern dirancang untuk mengubah orang menjadi karyawan, pembayar pajak, dan konsumen. Orang sering berasumsi bahwa pendidikan adalah solusi untuk kemiskinan. Jika kamu belajar lebih giat, kamu akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan lebih banyak. Sayangnya tidak semudah itu. Kamu bisa punya 3 gelar master dan masih menganggur dan miskin. Tentu saja tidak salah menjadi pekerja keras, konsumen yang membayar pajak, tetapi itu tidak akan membuatmu kaya. Sekolah tidak benar-benar mempersiapkan siswanya untuk menghasilkan uang di dunia. Sekolah tidak memberikan pendidikan keuangan apapun. Hal ini membuat banyak orang tidak berdaya menghadapi krisis keuangan. Misalnya, kebanyakan orang berpikir bahwa krisis 2007 adalah kehancuran pasar saham. Tetapi sebenarnya, itu adalah kehancuran pasar derivatif. Derivatif adalah polis asuransi yang kompleks dan beresiko, yang merupakan bagian besar dari pasar pada saat itu. Jika masyarakat memiliki pendidikan keuangan yang lebih baik, mereka mungkin tahu peningkatan pasar derivatif antara tahun 2000 dan 2007 beresiko besar dan akhirnya menyebabkan kehancuran. Dan mereka akan lebih siap untuk menghadapi masalah yang serupa di masa depan. Kurangnya pendidikan juga menyebabkan kesalahpahaman tentang uang dan kekayaan. Banyak orang salah mengira bahwa orang kaya itu jahat, dan sengaja membuat orang lain miskin. Dalam beberapa kasus ada benarnya, tetapi tidak selalu. Beberapa orang menjadi kaya justru karena mereka murah hati. John D. Rockefeller adalah salah satu contohnya. Dia menjadi kaya dengan menjual bensin dengan harga yang lebih murah daripada pesaingnya, dan juga membuat hidup lebih mudah bagi jutaan orang kelas pekerja yang sebelumnya tidak punya akses bensin. Kamu tidak bisa menjadi kaya tanpa pendidikan keuangan yang memadai. Ketika orang berkata kamu perlu dididik untuk menjadi kaya, biasanya yang mereka maksud adalah harus pergi ke universitas dan mendapatkan gelar. Yang sebenarnya kamu butuhkan adalah pendidikan keuangan. Sekolah tidak mengajarkan pendidikan keuangan karena itu terlalu berpengaruh. Pendidikan keuangan berarti melihat lebih jauh dari penjelasan tradisional dan mendapatkan pengetahuan yang diperlukan untuk menciptakan lebih banyak aset. Dan itu punya kekuatan membuatmu menjadi kaya.
Di masa lalu, budak tidak diperbolehkan membaca dan menulis, karena itu akan memberi mereka terlalu banyak kekuasaan atas pemiliknya. Saat ini, kebanyakan orang tidak memiliki pendidikan keuangan karena alasan yang sama. Kekayaan sejati bukanlah mendapatkan gaji besar. Itu kesalahpahaman lain. Ini tentang memiliki aset yang memasukkan uang ke dalam sakumu tanpa kamu harus bekerja untuk mereka. Kamu perlu pendidikan untuk mengetahui cara membuatnya. Jika kamu membeli sebuah rumah tua, kemudian memperbaikinya dan mulai menyewakannya, kamu telah menciptakan sebuah aset. Kamu akan mendapatkan uang sewa dari penyewa tanpa harus bekerja untuk itu. Selain itu, pemerintah memasang tarif pajak yang lebih rendah untuk aset, sehingga akan meningkatkan kekayaan yang kamu hasilkan. Orang-orang yang belum dididik keuangan berpikir dengan istilah pendapatan dan pengeluaran. Itu sebabnya mereka sering salah mengira liabilitas sebagai aset. Misalnya, banyak orang menganggap rumah mereka sebagai aset. Itu sebenarnya liabilitas, karena mengambil uangmu melalui pembayaran hipotek dan pajak. Periksa situasi keuanganmu dan mulai membangun aset. Kamu mungkin berpikir menentukan apakah seseorang kaya atau miskin itu mudah. Tapi sebenarnya tidak. Kamu masih bisa menjadi miskin meskipun kamu tinggal di rumah yang bagus dan mengendarai mobil mahal. Jika kamu ingin mengubah situasi keuanganmu, pertama-tama kamu harus tahu posisimu. Kamu perlu laporan laba rugi, tempat kamu mencatat pendapatan dan pengeluaranmu, dan neraca keuangan, tempat kamu memantau aset dan liabilitasmu. Bayangkan kamu punya pekerjaan bergaji $10.000 per bulan dan apartemen sewa seharga $1.000 per bulan. Kamu juga membayar hipotek sebesar $2.000 setiap bulan dan cicilan Ferrari $1.000 per bulan. Kebanyakan orang berpikir itu semua adalah aset. Padahal aset satu-satunya adalah apartemen. Yang lainnya menghabiskan uangmu atau mengharuskanmu bekerja untuknya. Cara terbaik untuk merencanakan masa depan adalah memilih antara 4 kelas aset. Setelah kamu memeriksa situasi finansialmu, waktunya untuk fokus pada memperoleh aset baru, meskipun kamu belum tahu caranya. 4 kelas aset itu adalah bisnis, real estate, saham, dan komoditas. Pilih satu yang paling kamu suka. Itu sangat berpengaruh ketika kamu mengerjakan sesuatu yang kamu pedulikan. Misalnya, penulis buku ini sangat tertarik dengan komoditas dan real estate, karena dia benar-benar suka emas, perak, minyak, dan bangunan bersejarah. Ketertarikannya juga mendorongnya untuk mempelajari asetnya dan menahannya daripada menjualnya ketika harga naik. Memperoleh aset adalah langkah pertama untuk masa depan baru yang lebih kaya. Kita akan melihat bagaimana kamu mengaturnya di kilas selanjutnya. Pilih masa depan yang kamu inginkan, dan raihlah. Kita sudah tahu bahwa memiliki gelar tidak selalu membuatmu lebih kaya. Pendidikan keuangan adalah kunci kesuksesan. Tapi di mana kamu sebenarnya mulai belajar? Pertama, kamu perlu mengetahui masa depan seperti apa yang kamu inginkan untuk dirimu sendiri. Ingat, menjadi kaya bukanlah hal terpenting dalam hidup. Beberapa orang lebih bahagia bekerja kantoran dari jam 9 sampai jam 5 sepanjang hidup mereka daripada mengusahakan karir yang penting dan berpengaruh. Namun, jika kamu sangat ingin menjadi kaya, pekerjaan kantoran 9 ke 5 tidak akan membantumu. Jadi pikirkan masa depan yang sangat cocok denganmu, lalu raihlah. Jika kamu ingin menjadi kaya dan mandiri secara finansial, kamu harus melepaskan mental karyawanmu dan masuk ke dalam bisnis besar atau investasi profesional. Dan kamu tidak bisa sukses dalam bisnis besar atau investasi profesional tanpa pendidikan yang tepat. Kamu perlu keahlian seorang wirausahawan. Salah satu perbedaan utama antara wirausahawan dan wira swasta adalah wirausahawan itu generalis. Artinya, mereka tahu sedikit berbagai bidang dan mempekerjakan spesialis untuk mengatasi sisanya. Itu karena saat wirausahawan memulai bisnis, mereka bertanggung jawab dalam setiap bagiannya, dari mengembangkan produk sampai memimpin tim. Jadi jangan fokus pada satu bidang saja jika kamu ingin menjadi wirausahawan. Pelajarilah sedikit semua hal yang membuat bisnis berjalan. Misalnya seperti membangun tim, keterampilan kepemimpinan, dan misi perusahaan. Berusahalah untuk bekerja sama daripada bersaing. Mental karyawan membuat orang berpikir mereka harus bersaing dengan rekannya agar bisa maju. Tapi itu bukanlah pemikiran yang kamu inginkan dalam tim. Wirausahawan yang terampil tahu cara memandu kelompok ke kesuksesan. Belajar berpikir praktis melalui pengalaman dan latihan. Salah satu perbedaan terbesar antara orang kaya dan miskin adalah kecerdasannya. Tapi bukan kecerdasan yang diukur di sekolah. Kamu dianggap pintar di sekolah jika kamu punya memori yang bagus dan belajar membaca dan menulis dengan cepat. Tapi di dunia nyata, keterampilan yang berbeda membantumu maju. Bagi wirausahawan, kecerdasan adalah menangani resiko dan kerugian finansial. Belajar dari kesalahan dan tetap tenang dalam situasi apapun. Wirausahawan membangun bisnisnya dari bawah menggunakan keterampilan praktis yang jauh lebih penting daripada mengingat siapa presiden ke-36. Jadi bagaimana kamu memperoleh keterampilan? Nah, kamu belajar dari mentor atau teman, atau mengikuti kelas dari ahlinya. Lalu asah keterampilanmu dengan mempraktekannya. Karena yang terpenting, kita belajar dengan melakukan. Pengalamanlah yang masuk ke memori kita, bukan informasi yang kita hafalkan untuk ujian tertulis.
Dan dalam praktik, biasanya kita salah perhitungan dan melakukan kesalahan. Kesalahan inilah yang tidak akan kita lakukan lagi berkat pengalaman buruk. Di sekolah, kita dihukum ketika berbuat kesalahan. Kita dibuat percaya hanya orang bodoh yang melakukan kesalahan. Kenyataannya malah sebaliknya. Namun, kamu tidak bisa belajar sambil praktek jika kamu tidak punya cukup uang untuk segera mulai berinvestasi. Jadi kamu perlu mensimulasikan pengalaman melalui latihan. Sebelum penulis buku ini membeli properti, dia menghabiskan waktunya mempelajari iklan, mengunjungi rumah-rumah, dan berbicara dengan agen. Itulah cara terbaik untuk mempelajari keterampilan wirausahawan yang kamu butuhkan untuk sukses secara finansial. Jangan takut dengan hutang. Berhutanglah untuk menciptakan aset. Kebanyakan orang mengikuti aturan sederhana perihal hutang. Kerja keras, jauhi hutang, dan kamu akan baik-baik saja. Tapi sebagai wirausahawan, hutang mungkin menjadi sahabat barumu. Hutang sebenarnya bisa menjadi alat hebat untuk mendapatkan leverage. Kebanyakan orang berpikir jika mereka bekerja lebih keras, mereka akan mendapatkan lebih banyak uang dan menjadi kaya. Faktanya, yang sering terjadi adalah sebaliknya. Mereka dibebankan tarif pajak lebih tinggi dan berpenghasilan lebih sedikit. Jika kamu ingin menjadi kaya, cari cara untuk mendapatkan lebih dengan sedikit usaha. Pikirkan musisi yang beralih dari hanya tampil di pertunjukan langsung ke menjual CD. Mereka membawa musik mereka ke lebih banyak orang dengan sedikit usaha. Hutang dapat membantumu dengan cara yang sama. Dalam dunia keuangan, itu bisa efektif karena membuatmu bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa kamu lakukan kecuali punya tabungan. Misalnya, penulis buku ini pertama kali masuk ke dunia real estate di tahun 1980-an dengan membeli apartemen kecil seharga $50.000. Dia membayar deposit sebesar $5.000 dan mengambil pinjaman dengan bunga 10% untuk sisa $45.000. Cicilan per bulan termasuk bunga adalah $450, sementara tarif sewa di daerah itu adalah $750. Jadi gunakan hutang untuk menciptakan aset untuk dirimu sendiri. Pemikiran lama mengatakan kamu harus bekerja keras, menabung, dan membeli aset tanpa pinjaman. Tapi tidak seperti itu. Kebanyakan orang tidak bisa menabung cukup untuk membeli aset berharga. Lebih masuk akal menciptakannya dengan mengambil pinjaman. Penulis buku ini punya teman yang sudah sering berhasil dengan strategi ini. Dia berhutang, jadi dia bisa membeli gereja berusia 150 tahun di Skotlandia, yang kemudian dia ubah menjadi kompleks perumahan eksklusif. Bangunan itu telah hancur selama bertahun-tahun dan orang-orang melewatinya sepanjang waktu. Namun dia melihat peluang untuk mengubahnya menjadi aset. Dia menghasilkan uang untuk dirinya sendiri dan menyediakan rumah baru yang menarik bagi orang-orang. Ringkasan akhir. Pesan utama dalam kilas ini. Sistem keuangan saat ini merampas kekayaan hasil kerja keras kelas pekerja dan sistem pendidikan membuat mereka tidak belajar bagaimana menghentikan hal ini terjadi. Jika kamu ingin menjadi kaya, cari tahu kelas aset apa yang paling cocok untukmu, lalu teliti dan dapatkan asetmu dengan berhutang. Arahkan dirimu menuju masa depan yang kamu inginkan.